Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmah Wizatul Husna. Saya mahasiswi UIN Wali Songo Semarang, semester 6, Fakultas Psikologi dan Kesehatan, jurusan Psikologi. Di sini video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah pengembangan diri yang diampu oleh Bu Siti Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita dapat berkumpul lagi. Nah, baik, di sini saya akan memperkenalkan diri saya lagi ya. Nama saya Hilmah Wizatul Husna. Saya mahasiswa jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan Wali Songo Semarang. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang prokrastinasi akademik pada mahasiswa. Disimak ya. Oke. Nah, jadi kita kan mahasiswa semua nih. Ya, Mahasiswa itu apa sih? Menurut kalian mahasiswa apa? yang kuliah. Yang kuliah. Nah, mahasiswa pada jenjang S1 tergolong pada rentang usia rata-rata 19 sampai 23 tahun. Kalian rata-rata usia berapa? 20. Nah, berarti kan kita masih mahasiswa S1 kan, terbukti gitu. Nah, yang dimana pada usia tersebut tergolong pada fase dewasa awal yang merupakan fase transisi antara remaja dan dewasa. Nah, menurut Santro, orang dewasa muda termasuk pada masa transisi, baik transisi secara fisik, transisi secara intelektual, serta transisi peran sosial. Kemudian, menurut Erickson, fase usia dewasa awal merupakan kebutuhan untuk membuat komitmen dengan menciptakan suatu hubungan interpersonal yang erat dan stabil serta mampu mengaktualisasikan diri seutuhnya untuk mempertahankan hubungan tersebut. Nah, coba menurut kalian bedanya mahasiswa sama waktu kita kelas SMA itu apa aja sih? Coba kamu yang pakai kerudung kuning. Bedanya mahasiswa dan mahasiswa itu, kalau mahasiswa itu lebih menjurus ke apa yang kita inginkan. Kalau pembelajaran di SMA itu masih tahap-tahapan awal. Oh iya, betul. Masuk gak? Masuk. Lanjut, yang kedua itu tentang aspek-aspek perkembangan. Nah, jadi di sini tuh aspek-aspek perkembangan kita tentang mahasiswa ya, tentang apa aja sih yang mempengaruhi kita, kenapa kita tuh bisa prokrastinasi akademik tadi. Jadi di sini saya ambil dua, yaitu yang pertama perkembangan kognitif. Nah, perkembangan kognitif ini menggambarkan efisiensi dalam memperoleh informasi yang baru, berubah dari mencari pengetahuan menuju menerapkan pengetahuan itu. Benar kali seperti yang dikatakan tadi, kan mengatakan bahwa kalau mahasiswa itu kita tuh sudah mulai berpikir ke depan. Itu benar ya kan, kalau kemarin kita pas masa-masa SMA itu mungkin kita tuh cuman dapat ilmu dari guru-guru doang gitu. Kalau mahasiswa itu kita udah kognitif kita itu semakin berkembang, kita tuh semakin mulai bertukar pikiran satu sama lain, kita mulai menerima pendapat orang lain. Di sini kognitif kita mulai berkembang. Kemudian yang kedua, perkembangan sosio-emosional. Nah, perkembangan sosio-emosional ini menggambarkan hubungan sosial individu dengan lingkungannya yang terdiri dari 3 fase. Fase pertama yaitu menjadi dewasa dan hidup mandiri. Fase kedua, pasangan baru yang membentuk keluarga baru. Dan fase ketiga, menjadi keluarga sebagai orang tua dan memiliki anak. Nah, kita kan sekarang pada fase pertama yaitu menjadi dewasa dan hidup mandiri. Kita sekarang udah mulai mau nggak mau kita kan mesti dituntut jadi dewasa ya, karena umur kita itu udah 20-an kan. Nah, juga kita itu sekarang udah mulai memikirkan
kedepannya, kayak misal pasangan kita loh, nggak cuma pacaran doang kayak gitu, udah enggak. Sekarang kan pasti udah pada mikirnya yang pasti gitu kan, yang nikah gitu. Terus yang ketiga itu yang menjadi keluarga sebagai orang tua milik anak. Nah, semakin kesini itu kan kita semakin tahu kita juga pasti ingin menciptakan generasi yang baik untuk anak-anak kita selanjutnya. Nah, kita kan sebagai ibu calon ibu rumah tangga yang pastinya bakal mendidik anak-anak kita, pastinya kita juga sekarang mulai berusaha, mulai belajar supaya gimana kita menjadi lebih baik. Lanjut selanjutnya tentang pengertian prokrastinasi sendiri. Nah, pengertian prokrastinasi ini berasal dari bahasa Latin procrastination dengan awalan kata pro yang artinya bergerak maju dan krastinos yang berarti keputusan hari esok. Jadi jika digabungkan, arti prokrastinasi menjadi menangguhkan atau menunda sampai hari berikutnya. Pada kalangan ahli psikologi, istilah prokrastinasi digunakan untuk menunjukkan suatu kecenderungan menunda-nunda penyelesaian suatu tugas atau pekerjaan. Nah, prokrastinasi ini tuh lebih mudahnya kayak dikenal kayak sukanya nunda-nunda pekerjaan kayak gitu. Kita kan sebagai mahasiswa ya pasti ada yang rajin, ada yang kerjain pas deadline, ada yang bener-bener cuma beberapa jam melatih baru ngumpulin kayak gitu kan. Pasti kan kita juga selain cuma jadi mahasiswa pasti banyak kerjaan yang dilakukan kan. Coba aku tanya ya, saya tanya, pasti kan kalian juga pernah tuh mengalami nggak sih prokrastinasi sendiri? Coba kamu jadi kita pakai keputusan, pernah nggak sih mengalami prokrastinasi ini? Tidak pernah. Coba ceritakan pengalamanmu dong tentang ini prokrastinasi akademik. Jadi gini, pengalaman saya tentang prokrastinasi dan akademik kan sering dosen-dosen kan memberi tugas. Nah, saya itu sering bingung, juga merasa tugasnya sulit. Jadi saya besok aja gitu. Kadang-kadang pas saya juga masih ngerjain nanti scroll IG, scroll YouTube gitu kan, nanti lama-lama saya tunda sampai besok akhirnya pas deadline. Oh iya, betul. Pasti kita pernah ya rasanya gitu. Coba sekarang saya minta semua menceritakan ya pengalaman kalian tentang ini. Lanjut. Coba kamu. Iya, kalau saya sih masalahnya nggak jauh beda sama kayak di samping saya ya. Sukanya kayaknya mau baca jurnal, mau baca banyak dikasih lah. Ada notifikasi Instagram, ada membutuhkan strategi ya, dan ya bukan apa ya, untuk mencari sesuatu yang lebih enak daripada mengerjakan tugas itu. Kayaknya semua masalahnya hampir sama ya, karena tentang melihat IG kayak gitu. Udah kita lanjut aja ke materi selanjutnya. Nah, lanjut ya. Jadi perilaku menunda pekerjaan termasuk tugas kuliah dalam istilah psikologi disebut prokrastinasi. Yaitu suatu perilaku yang tidak bisa mengatur waktu dengan baik sehingga menyebabkan tertundanya suatu pekerjaan. Jadi sudah jelas. Jadi materi tentang hari ini itu tentang prokrastinasi, yaitu menunda suatu pekerjaan. Kayaknya nih udah pada males, pada lemes-lemes nih. Gimana kita ngegame dulu yuk, kita ngegame biar kita tambah semangat. Yeay! Yuk, jadi di sini saya akan memandu kalian untuk permainan konsentrasi. Tahu nggak permainan konsentrasi itu kayak gimana? Gimana ya? Nah, jadi kayak gini nih, nanti itu kan aku nyebutin nama-nama kalian, tapi di sini kan kita kan masih puasa nih, biar kita semangat. Nama kalian semua saya ganti dengan nama makanan ya. Jadi nanti permainannya kayak gini. Konsentrasi. Coba diikutin ya. Konsentrasi dimulai dari saya siapa. Nah, kamu namanya Holos. Ini namanya risol, namanya tahu, bakwan, pentol, donat. Oke, kita mulai dulu ya, pemanasan dulu coba ya sekali. Ya, nanti yang kalah nanti lah berpunya sendiri.
Oke, mulai. 1, 2, 3. Konsentrasi, konsentrasi dimulai dari bakwan. Bakwan. Konsentrasi, konsentrasi dimulai dari risol. Risol cilok. Cilok donat. Donat risol. Risol. Kalau kayak gini nanti kita dapat ini mana baru pemanasan. Ya kita main ya, jawabkan semuanya. Oke, mulai 1, 2, 3. Konsentrasi, konsentrasi dimulai dari donat. Donat bakwan. Donat. Oke, dikip dulu ya, Ika salah. Keluar dari barisan. Lanjut ya. Di tengah-tengah sini, tengah-tengah Pak. Duduk sini Pak. Ya Allah. Lanjut ya. 1, 2, 3. Konsentrasi, konsentrasi dimulai dari cilok. Cilok tahu. Berapa Bu? Kita nyari aja ya. Tiga ya. Tinggal 1 orang lagi. Yuk. Yuk mulai. Konsentrasi, konsentrasi dimulai dari donat. Donat pentol. Pentol cilok. Cilok tahu. Oke, kita nyari masa yang terakhir. Ya, mulai dari sekarang. Konsentrasi, konsentrasi dimulai dari olos. Olos donat. Donat risol. Risol pentol. Pentol donat. Pentol olos. Oke, sudah. Kita keep dulu 3 orang. Aku akan membacakan sebuah puisi romantis berjudul Bunga Hatiku untuk kekasihku. Diki. Oke, karena kita dapat hukuman, jadi kita akan membacakan puisi dengan baik. Ya, saya sebagai pecinta, Saya sebagai pejuang. Saya sebagai penjual telur. aku akan membacakan sebuah puisi romantis berjudul Bunga Hatiku untuk kekasihku tercinta. Aku akan membacakan sebuah puisi tentang perjuangan kita harus merdeka. Dan aku di sini akan membacakan sebuah puisi tentang nasib seorang penjual telur. Akulah si penjual telur untuk adikku tersayang yang suka makan telur daganganku. Gelap hadir saat malam tiba. Bulan pun nampak indah di malam itu. Senyuman jamu hadir di hadapanku. Samar-samar cahaya rembulan menimpa wajahku. Sungguh sangat cantik parasmu bagaikan Bom dan budal memporak porandakan aku. Aku tidak takut. Kalian hanya kalian hanya pengedut menggunakan senjata. Telur, Bu, telur Pak. Suaraku terdengar sekampung demi sesuap nasi. Telur ini merupakan harapanku. Segala telurku terjual, telur bebek, telur ayam, dan telur. Asmiranda, tersenyumlah padaku. Maka aku akan tersenyum padamu. Aku meraih. Malam ini seakan terasa lama. Kau mendekatkan bibirmu ke telingaku dan kau bisikkan, Merdeka. Kita harus merdeka seluruh rakyat Indonesia. Tak ada yang bisa menjajah rakyat Indonesia. Kita sebagai rakyat Indonesia harus meneriakkan kata Telur, Bu telur Pak teriakku setiap hari menjajakan telurku. Panas dan hujan tidak menjadi rintangan bagiku. Setiap hari ku berbicara pada ayam
dan bebekku, ayam dan bebekku. Aku sangat sayang padamu. Kaulah segalanya bagiku. Sedikit demi sedikit bibirku ku dekatkan ke tang baja dari Panjaja. Kita harus hancurkan. Kita harus merdeka dan berdikari. Mulai hari ini kita harus Besok bertelur sebanyak-banyaknya. Kaulah andalanku. Kau sudah kusayangi seperti keluargaku. Setiap hari kupandang ayam dan bebekku saat bertelur dan kupeluk mesta tubuhnya. Kau berbisik dan berdesah dalam pelukan. Erat-erat kau kupeluk, lalu tiba-tiba mengeluarkan berbagai senjata seadanya. Dengan doa dan semangat perjuangan, aku berada di garis depan. Dengan senjata dari penjajah yang telah mati, aku menembak senjata dengan suara tepluk, tepluk. Keluarlah telur dari lubang bawah bebek dan ayam. Kemudian ku ambil dan ku bersihkan, lalu ku simpan di matamu terpejam, nafasmu masih mendesak. Semakin erat mesra ku peluk tubuhmu. Lama-lama kita menjadi ingin membunuh para penjajah. Kita tidak boleh kalah hari ini. Kita harus menang. Serang maju. Aku berteriak dengan nada tinggi. telurku. Sekarang aku sedang merasa sedih. Senasib ayam dan bebekku sedang dimabuk cinta. Kita sangat bahagia. Kau meneteskan air mata baru kebahagiaan itu. Matamu kuusap dengan senjata timah panah. Kembali kusematkan kepada penjajah. Mereka pun membalas. Kembali disambut serangan balik. Walaupun peluru sudah bau busuk, maka tak kujual lagi. Oh ayamku, oh bebekku, oh telurku. Oke? Faktor terjadinya froktanisasi apa aja sih yang mempengaruhi terjadinya froktanisasi ini? Jadi ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Apa aja sih? Nah, yang pertama faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari diri kita sendiri. Nah, itu mahasiswa tidak mengerti tugas yang diberikan oleh dosen karena instruksi tugasnya yang tidak jelas. Kadang kan kita tuh dapat ya tugas dengan dosen itu cuma bilang cari ini, mungkin kayak gitu. Jadi kita kan kurang bisa nangkep atau gimana. Jadi kita tuh merasa kesusahan. Karena itu kadang kita jadi malas mengerjakan tugasnya. Terus juga tidak menguasai materi kuliah yang diberikan. Hal ini berkaitan dengan cara dosen mengajar di kelas, yaitu adanya dosen yang jarang masuk kelas namun sering memberikan tugas atau hanya sekedar presentasi tanpa adanya feedback dari dosen, sehingga hal ini menjadi pengaruh terhadap terjadinya organisasi akademik. Nah, kemudian kurangnya kita kadang tuh ada ya dosen kan yang cuma datang, ya mungkin kan dosen banyak kerjaan yang lain, ya cuma jadi dosen, jadi kan wajar apabila dosen itu sering tidak datang, cuma memberikan beberapa tugas, itu kan membuat kita tidak efektif dalam mengerjakan tugas. Jadi hal-hal yang tersebut tuh yang bikin kita tuh bisa menunda-nunda tugas. Kemudian karena mood suasana hati kita saat mahasiswa merasa belum muncul mood yang baik, maka akan mengabaikan atau menunda tugas sampai timbulnya mood yang baik, sehingga memiliki semangat kembali saat mengerjakan tugas-tugas kuliah. Benar banget gak sih? Mood kan kita kan juga semua yang kita lakukan kan sesuai mood kita ya. Kadang kita lagi sebel sama enggak jadinya malas gitu ngerjain tugas, jadi kita tunda-tunda terus adanya rasa malas yang timbul dari dalam diri mahasiswa karena kurang motivasi, sehingga sulit memulai untuk mengerjakan tugas kuliah. Dan selain itu juga yang menjadi pemicunya adalah lebih suka melakukan hal-hal yang lebih menarik seperti menonton film, main game, baca novel, sehingga mengabaikan tugas kuliah. Nah, malas itu kan kapan aja bisa timbul ya, apalagi kalau mau tugas ya kayak tadi lah. Tadi kan bilangnya karena ada WA atau nanti dari kita IG, Twitter, TikTok. Jadi kan kita kadang males karena ada scroll sama aplikasi-aplikasi. Jadi itu kita males karena juga kan kalau kita lagi mau tugas ngantuk, pasti kan kita lebih tertarik ke nonton film atau apa kayak gitu. Jadi itu tugas itu numpuk gitu. Terus tidak bisa mengatur waktu antara kuliah dengan kegiatan di luar kampus. Nah, ini dikarenakan jadwal kuliah yang padat sehingga mahasiswa lupa tugas apa saja yang harus dikerjakan.
Nah, mahasiswa sendiri kan nggak cuma jadi mahasiswa ya, kan ada sebagian yang kerja, juga aktif di organisasi, mungkin aktif di berbagai bidang lainnya, IMNU, kayak gitu. Jadi kan kadang lebih suka kumpul-kumpul sama teman-teman, ngurusin organisasi, dan akhirnya tuh tugas keteteran karena sering dengannya tugas itu. Terus yang terakhir, kurang berminat pada mata kuliah tertentu. Hal ini juga berkaitan dengan cara dosen mengajar, yaitu adanya dosen yang tidak mengerti saat menyampaikan materi kuliah dan tugas yang diberikan tidak sesuai dengan mata kuliah. Nah, kadang kan kita tuh dapat mata kuliah yang emang kita ambil dan ada yang benar-benar dari fakultas kan. Itu tentu ada yang kita suka dan ada yang tidak kita suka. Nah, kalau kita nggak suka itu kan pasti yang bikin kita suka sama matkulnya itu kan sesuai dosen kan, gimana dosen cara ngajarin, kan juga dosen punya cara sendiri buat ngajar. Tapi tergantung kita juga, tergantung bagaimana kita yang dapat materi itu kayak gitu. Lanjut ya ke faktor eksternalnya. Nah, jadi faktor eksternalnya itu kurang lebih di sini saya menjelaskan ada 5 faktor. Yang pertama, tingkat kesulitan tugas yang diberikan mahasiswa menganggap tugas yang sulit. Jadi kan dosen itu memberi tugas dengan kriteria yang berbeda-beda. Ada yang suatu saat mudah, ada yang suatu saat sulit. Itu kan kadang mahasiswa kan kalau sulit kan ada yang ngeluh, ada yang ngajak bareng-bareng sama temennya, ngajarin bareng. Cuma kan kalau udah sulit jadi malas gitu kan. Terus waktu pengumpulannya masih lama. Nah, kadang kan dosen tuh beda-beda tuh cara ngasih tugasnya. Ada yang ngasih di waktu pertama pertemuan, ada yang ngasih di akhir. Nah, kalau yang di waktu pertama itu tuh bikin mahasiswa jadi nanti aja, masih banyak waktu nih ngerjainnya, masih bisa tidur, bisa nonton dan sebagainya. Lanjut, karena tidak ada fasilitas untuk mengerjakan, misalnya ragam rusak, tidak ada jaringan internet, kuota habis, dan tidak ada modem. Nah, fakta kayak gini juga nih, misal kita mau ngerjain tiba-tiba laptop ngehang, tiba-tiba mati lampu, tiba-tiba hujan deras, wifi-nya lemot, kayak gitu kan kondisi yang nggak bisa kita tahu kapan datangnya kan. Jadi kayak gitu yang bikin kita nambah mudah belajar guys. Terus saling mengandalkan teman. Nah, kayak gini kan kalau misal kita tuh makalah, ada tugas kelompok, terus kan kita kan aku tuh ngandalin ada itu, ada yang pinter, ada yang biasanya ngumpulin. Jadi kita tuh kayak yang penting udah ada temen lah, jadi kita tuh semuanya dimana. Dan yang terakhir, kesibukan di luar kampus seperti adanya rapat organisasi, acara dengan keluarga, sudah memiliki pekerjaan, mengerjakan tugas di rumah atau gimana umumnya. Nah, jadi kesibukannya seperti yang tadi ya, seperti yang sebelumnya tadi, kesibukan di luar. Kayak misal kita tuh ada kegiatan sama keluarga, kadang kan kita lebih nantikan kesibukan sama keluarga kadang pada kelas daripada tugas itu. Jadi semakin menumpuk tugasnya. Lanjut, yaitu indikator organisasi akademik. Nah, apa aja sih yang masuk dalam kategori organisasi akademik? Nah, yaitu yang pertama, menunda belajar saat menghadapi ujian. Kadang kan kita tuh kan belajar cuma kalau ada mau ujian, tapi karena kita ngantuk jadinya ya nunda gitu kan. Terus menunda kegiatan membaca. Nah, siapa sih mahasiswa yang suka baca? Ya pasti ada banyak, tapi ya ada dari beribu mahasiswa pasti ada lah yang suka membaca. Tapi kan biasanya itu kan banyak yang nunda kan karena lebih suka melihat video atau gimana yang lebih ringkas dipahami. Terus keterlambatan dalam menyelesaikan tugas. Nah, keterlambatan menyelesaikan tugas ini termasuk dari organisasi akademik. Kemudian penundaan kinerja akademik secara keseluruhan. Yang dimaksud secara keseluruhan ini mungkin bisa adalah mungkin ada tugas, dia telat memulai tugas, dia belum menghafalkan materi yang harusnya dihafalkan, dia nggak lancar ketika presentasi di kelas, dia nggak bisa jawab ketika dosen bertanya, segala sesuatu yang mencakup tentang akademik itu. Terus kesenjangan waktu antara rencana yang ditetapkan dan kinerja aktual. Nah, kita kan sering kali ya bikin planning. Oh iya, malam ini pokoknya aku harus begadang jam segini ngerjain tugas ini.
Tapi karena kita mungkin udah ngantuk, terus ada teman-teman tuh bawa jajan apa gimana, kita kan jadi makan-makan, akhirnya lupa sama tugas. Nah itu juga kayak gitu. Terus melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan daripada tugas yang harus dikerjakan, seperti ngobrol, nonton, mendengarkan musik, jalan-jalan, dan lain-lain. Pasti kalau kayak gini banyak lah ya mahasiswa yang lebih tertarik ke aktivitas lain daripada mengerjakan tugas, menunda untuk menghadiri tatap muka. Nah, di sini kan juga banyak ya dari kita, mungkin mahasiswa kalau mungkin dia ketiduran atau dia lagi ada acara apa sama teman, sama keluarga, sampai dia itu merelakan nggak masuk kuliah kayak gitu. Dan yang terakhir, mengarah karena terlambat mengumpulkan. Nah, jadi kan tugas kan banyak kan, karena emang bener-bener mepet tuh, misal 5 menit lagi belum jadi, jadwalnya cepet-cepet, akhirnya semua itu ngarang kopas. Nah, itu termasuk dari prokrastinasi akademik. Nah, cukup sekian materi hari ini. Oke, dari sini saya akan menunjukkan suatu video. Apakah kamu pernah mengalami seperti yang Kak Nanang alami? Setelah sehari penuh aktivitas di kampus, ternyata sebelum pulang, dosen ngasih tugas kuliah yang harus dikerjakan. Tugasnya harus dikumpulkan besok lagi. Di saat kamu lagi mencoba untuk serius ngerjain tugas-tugasmu, notifikasi HP kamu bunyi. Terus kamu cek HP sebentar. Akhirnya, kamu malah keasikan main HP dan segala macam aplikasi di dalamnya. Karena sudah lelah seharian di kampus, akhirnya kamu sampai ketiduran deh. Tiba-tiba waktu beranjak dan sudah pagi saja. Wah gawat, bentar lagi harus ke kampus untuk kumpul tugas-tugasnya. Akhirnya dengan segala kekuatanmu, kamu kerjakan tugas-tugas kuliahmu dan kamu tetap berhasil menyelesaikan tugas-tugasmu dan merasa bangga dan lega. Mengapa kamu sering menunda-nunda pekerjaan? Pada dasarnya, ketika kamu mengerjakan sesuatu dan batas waktu semakin menipis, maka akan muncul energi tambahan untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kamu. Inilah yang kamu kenal dengan sebutan the power of pepet. Meskipun kamu dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut, tahukah kamu hal tersebutlah yang menjadi salah satu sebab kamu sering menunda pekerjaan? Keberhasilan dalam menyelesaikan tugas di masa lalu dengan menggunakan the power of pepet akan membuat kamu merasa sanggup untuk mengulanginya kembali. Penyebab lain kamu sering menunda-nunda adalah distraksi dari lingkungan sekitar kita, entah itu suara televisi maupun notifikasi HP. Asumsi bahwa pekerjaanmu terlalu sulit, terlalu mudah, ataupun terlalu banyak dapat membuat kamu enggan memulai mengerjakan tugas-tugasmu loh. Selain itu, sifat perfeksionis juga membuat kamu sulit mengerjakan tugas. Padahal ketika kamu memulai suatu pekerjaan, maka momentum akan didapatkan untuk menyelesaikannya. Penyebab lain kamu menunda adalah energimu yang sudah terkuras oleh rutinitas di kampus sehingga kamu ingin segera bersantai atau beristirahat. Apa ya solusi dari menunda-nunda pekerjaan ini? Pertama tentunya adalah meminimalisir gangguan-gangguan dari sekitar kamu, seperti mematikan televisi, mengatur nada dari HP pada mode silent dan menjauhkan dari jangkauanmu, sehingga kamu bisa fokus untuk mengerjakan tugas-tugasmu. Kedua, mulai segera. Memulai adalah hal paling berat dalam mengerjakan sesuatu. Ketika kamu sudah memulai mengerjakan, maka akan tampak kesulitan-kesulitan apa yang ada. Nah, saat semua terasa mulai sulit, carilah teman diskusi untuk menyelesaikan masalah bersama. Ketiga, rencanakan jadwal bersantai. Ketika kamu menetapkan target untuk menyelesaikan tugas-tugasmu, kamu juga perlu menghargai diri sendiri setelah bekerja keras. Dengan menargetkan hal-hal seperti bermain game kesukaan, mendengarkan musik, atau menonton drama favoritmu, akan membuatmu termotivasi untuk segera menyelesaikan tugas-tugasmu. Selain itu, hal tersebut juga dapat mencegahmu dari kejenuhan tugas-tugas kuliah loh. Coba deh, ceritakan tips dan trik dari kamu untuk menghilangkan kebiasaan menunda-nunda. Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.